Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelumnya aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. By the way, hari ini hari ketiga lebaran ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku bisa sharing lagi setelah beberapa hari aku nggak upload ya. Karena aku yakin kalian juga paham ya, momen di hari raya itu kita lagi sibuk-sibuknya ya teman-teman. Nah, ini aku sempetin untuk upload video, tapi mohon maaf ya teman-teman kalau di video kali ini mungkin aku kurang kurang maksimal, dan informasi yang aku berikan di video ini juga kurang detail gitu ya. Karena kan ini sebenarnya nggak buat untuk upload ya. Jadi aku hanya ngerekam biasa aja gitu. Tapi karena aku nggak punya stok video, jadi mau nggak mau ini aku upload aja ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga niatnya aku mau buat kenang-kenangan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh hari lebaran ketiga ya, dan kakak aku tuh ngajak kita untuk liburan ke puncak, tepatnya ke Cisarua. Nah ini tuh kakak aku udah sewain villa nih untuk kita, alhamdulillah ya. Kakak aku mungkin lagi ada rezekinya, terus dia rencananya tuh mau traktir kita untuk sewa villa. Nah ini villa yang kakak aku pilih ya. Sebenarnya sih ini kebenaran ya, ini tuh tadinya udah full gitu, ini tuh udah bookingan orang, tapi karena orang itu nggak jadi, cancel gitu, jadi kita kesempatan untuk bisa ambil villa ini. Nah untuk villanya sendiri namanya Villa Kayu Ayah, kalian bisa share ya, kalian bisa search di Google atau di Maps gitu. Nah ini tuh udah aku cantumin ya, aku search di Google, kalian juga bisa ketik Villa Kayu Ayah, di sini tuh udah langsung muncul ya. Di situ udah ada kontak personnya yang biasa jaga villa atau mungkin orang kepercayaan yang punya villa ini. Oke teman-teman, aku sedikit mereview villa ini ya. Jadi villa ini tuh terdiri dari satu villa utama dan dua gazebo. Untuk biaya sewanya all in itu sekitar 5 juta rupiah per malamnya. Kalau kalian ingin sewa villa utamanya aja yang aku rekam ini ya, itu biayanya 3.500.000 sampai 4 juta per malam. Nah kalian bisa lihat nih ya di ujung sana nih. Nah ini ada gazebo, itu biaya sewanya 1 juta per malamnya. Dan ada lagi di sebelah kiri, itu gazebonya agak kecil, itu biayanya 500.000 per malam. Kalau kalian ingin sewa villa utamanya aja juga boleh ya. Biasanya kalau untuk all in itu yang untuk tim ya, atau mungkin orangnya yang lebih banyak. Nah, di sini karena aku hanya untuk keluarga, jadi kakak aku tuh sewanya untuk villa utamanya aja. Untuk fasilitasnya sendiri, villa ini terdiri dari 4 kamar tidur, ada kasur lesehannya juga ya. Di atas tuh ada 4 pieces kasur lesehan, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau yang mau bawa anak atau mungkin keluarga ya. Jadi nggak harus di dalam kamar gitu, karena disediain juga kasur lesehan. Nah, ada juga 2 kamar mandi di dalam, ada kamar mandi di luar. Ada juga musola, ada dapur lengkap dengan peralatan dapurnya, ada fasilitas karaoke, kolam renang, ada 2 gazebo ya. Nah ini gazebo yang tadi aku bilang yang ukurannya kecil, untuk sewa ini 500.000 per malamnya ya teman-teman. Nah di sebelah sini ada musola, dan di lantai bawah ada fasilitas biliar juga. Pokoknya lengkap banget ya teman-teman. Jadi aku jamin kalian yang mau kesini tuh nggak akan bete gitu ya mau ngapain. Dan satu hal yang penting di villa ini tuh view-nya teman-teman. Masya Allah, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini view di sore hari, tepatnya di pukul 6 sore. Kalian bisa lihat setelah buka pintu samping itu tuh suasana kolam renang dengan atasnya tuh gunung. Masya Allah, ini tuh kayak lukisan banget ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke view malam harinya ya teman-teman. Nah ini keluarga aku tuh lagi barbekyuan, sebagian juga ada yang main biliar dan ada karaokean gitu. Pokoknya luar biasa banget deh untuk villa ini.
Nah, di sini tuh pemandangannya nggak kalah bagus ya pada siang hari. Cuacanya juga lumayan dingin. Tapi menurut aku untuk ukuran puncak dinginnya tuh nggak terlalu dingin seperti di posisi atas ya teman-teman, di puncak pas gitu. Jadi ini tuh masih standar lah gitu dinginnya. Karena kita kan posisinya juga masih di bawah gitu ya, masih di Cisarua atau di sebelum Taman Safari. Oke lanjut ya, ini di pagi harinya, di keesokan harinya, dan ini pemandangan gunungnya tuh masih ketutupan awan, mungkin karena masih pagi atau mungkin sedikit karena sedikit mendung ya teman-teman. Nah ini tuh suami aku lagi ngomong keponakan. Udah dari tadi tuh udah ditungguin minta berenang gitu ya. Terus ada anak aku juga, ada keponakan aku juga yang lainnya. Aduh kalau anak-anak tuh kalau urusan berenang udah nggak mikirin dingin ya teman-teman, padahal tuh ini, masih pagi banget ya dan airnya tuh juga dingin banget. Kalau aku disuruh berenang sih makasih banyak ya teman-teman, mendingan aku masak di dapur. Karena kalau di dapur kan aku kena api gitu ya, badan aku juga jadi hangat dibanding aku tuh harus berenang. Karena cuacanya tuh dingin apalagi airnya, aduh Masya Allah ya teman-teman. Nggak terasa ya teman-teman, ini tuh udah jam 12 siang dan kita harus check out karena pengunjung berikutnya udah datang di lokasi ya, jadi mau nggak mau kita harus check out segera. Nah karena jalan menuju pulang itu kebenaran lagi ditutup dan informasi yang kita dapat juga bukanya lumayan lama ya, sekitar jam 7 malam. Makanya ini kakak aku tuh ngajak untuk apa ya, untuk cari tempat ngopi-ngopi gitu. Intinya sih cari untuk tempat istirahat ya sambil menunggu jam 7 malam. Nah ini kita mutusin untuk naik ke atas karena untuk ke bawah juga percuma, kita nggak bisa pulang. Jadi ini kita cari tempat-tempat ngopi ya di atas. Aku sih ikut aja ya teman-teman, ini tuh kakakku yang ngarahin jalan. Jadi aku ngikut aja gitu ya, nggak tahu mau kemana. Dan ternyata setelah aku sampai di atas, untuk arah naik ya memang lancar teman-teman. Tapi pas aku lihat arah ke bawah itu macetnya Masya Allah teman-teman. Jadi kalau saran dari aku tuh, kalau kalian ingin liburan ke puncak sekarang-karang ini, lebih baik ditunda aja ya teman-teman. Karena tuh buka tutupnya bisa seharian gitu teman-teman. Aku pikir juga buka tutup tuh hanya 2 sampai 3 jam gitu ya, seperti hari-hari biasa. Tapi ternyata di momen lebaran ini buka tutupnya bisa sampai seharian. Makanya daripada kalian kejebak di tengah jalan atau di dalam mobil, lebih baik kalian urungin dulu untuk liburan ke puncak atau ke Bandung. Mungkin seminggu ke depan insya Allah udah berubah ya teman-teman, mungkin lebih berkurang gitu. Oke, nah ternyata kakak aku ini ngajak istirahat di Kampung Brasko. Aku juga baru pertama kali ya ke sini teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya jual pernak-pernik dan oleh-oleh dari puncak ya. Ada jual makanan dan perintilan juga. Nah, di sini tuh di lantai 5 dan 6 ada resto gitu. Dan view-nya tuh bagus banget ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk nama restonya Pangan Wangi Bistro. Kalian bisa juga intip-intip Instagramnya. Untuk harga menunya memang agak sedikit pricey ya, tapi aku ya jamin kalian puas dengan pemandangan yang kalian dapat dari sini. Singkat cerita ya teman-teman, jadi setelah dari bistro ini rencana awal kan memang mau pulang, tapi ternyata itu nggak ada tanda-tanda arah pulang tuh bergerak ya teman-teman. Bener-bener stuck di situ aja dari siang, makanya tuh kita bingung mau pulang atau gimana gitu. Akhirnya kakak aku mutusin untuk sewa villa lagi daripada kita kejebak di tengah jalan. Nah untuk villa berikutnya itu kakak aku sewa, alhamdulillah dapet ya di sekitar sini, namanya Villa Kota Bunga. Ini tuh benar-benar di luar rencana banget ya teman-teman, karena kita niat liburan sehari aja tapi ternyata karena nggak bisa pulang jadi ngaret sehari lagi. Nah ini tuh villa yang kedua yang kita sewa ya, ini namanya Villa Kota Bunga, nggak jauh dari Kampung Brasko yang tadi.
Ini tuh konsepnya seperti perumahan minimalis gitu ya, tapi karena di daerah puncak jadi dinamakan villa. By the way, segini dulu ya teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang aku berikan untuk kalian. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam penayangan ataupun dubbing. Mohon dukungannya teman-teman untuk diklik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notif video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.